Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safinatun Naza, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Syah Kuala dengan NIM 19061040300025. Berikut saya akan menjelaskan tentang program Bimbingan dan Konseling SMA Laboratorium Unsyah. Simak videonya ya. Yang pertama ada rasional. Pada dasarnya, setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Kemudian, beberapa peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi, memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman sebaya, dan memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di SMA Laboratorium Unsyah dapat dikatakan berlimpah. Hal ini mendukung oleh fakta bahwa personil sekolah, setiap guru BK, guru mata pelajaran, kepala sekolah, memiliki komitmen yang turut berkontribusi dengan kemampuan profesionalnya masing-masing. Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sekaligus beberapa problematika yang tengah dihadapi, layanan bimbingan dan konseling yang akan diselenggarakan di SMA Laboratorium Unsyah berkomitmen untuk membantu penyelesaian berbagai problem yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk memberikan pengenalan lebih jauh tentang fasilitas kesehatan sekolah, membasmi penyebaran pornografi di kalangan siswa, serta memberikan bimbingan untuk mempersiapkan pilihan karir siswa. Rancangan program yang dideskripsikan secara rinci dalam bimbingan dalam dokumen ini merupakan bukti dari komitmen untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional bagi peserta didik di SMA Laboratorium Unsyah. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru Nomor 74 Tahun 2008 dalam pasal 54 ayat 6. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008. Kemudian Penilaian Kinerja Guru BK pada pasal 22 ayat 5. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2010. Kemudian Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Selanjutnya, pedoman BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016. Kemudian Permendikbud nomor 68 tahun 2013. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2014. Berikut yang saya jelaskan adalah dasar hukum dari program bimbingan dan konseling. Kemudian ada visi misi sekolah, yaitu visi dan misi SMA Laboratorium Unsyah. Yang pertama, visinya menjadi sekolah unggul berkarakter Islami berbasis sains, teknologi, inovatif, dan kreatif. Misi sekolah SMA Laboratorium Unsyah adalah mengembangkan kepribadian yang taat beragama dan memiliki nilai-nilai moral dan etika. Kemudian menyelenggarakan pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, art, matematika, karakter. Selanjutnya mengembangkan potensi edu-entrepreneur di lingkungan sekolah. Kemudian menerapkan manajemen mutu terpadu berbasis ISO. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian mengembangkan minat dan bakat siswa dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menyelenggarakan gerakan literasi sekolah. Selanjutnya ada visi dan misi bimbingan dan konseling SMA Laboratorium Unsyah. Yang pertama, visi bimbingan dan konseling. Terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju pribadi yang unggul dalam iptek tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, misi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik berdasarkan pendekatan humanis dan multikultur. Yang selanjutnya, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha, dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan perkembangan profesional berkelanjutan. Selanjutnya, ada deskripsi kebutuhan. Yang pertama ada profil kelas. Pada tabel berikut
Terdapat nomor item, butir penyataan instrumen, IKMS, kemudian peserta didik atau konseli, jumlah responden, persentase, prioritas, waktu, bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dapat dilihat pada kolom nomor item, yaitu yang pertama ada nomor 63, yaitu ingin bisa meningkatkan ibadah keagamaan. Terdapat jumlah responden 12, yaitu 12 siswa yang memiliki masalah pada butir item tersebut. Presentasinya itu 75%, artinya prioritasnya segera, maka layanan yang akan dilakukan layanan responsif ataupun perencanaan individual. Kemudian ada profil individual, yaitu nomor urut, kode induk siswa. Terdapat nama siswa, jenis kelamin, bidang masalah, dan jumlah masalah. Seperti yang bisa kita lihat pada kolom 1, yaitu contohnya Naila Hafiza, perempuan, bidang pribadi 1, bidang sosial 2, belajar 3, karir 1. Memiliki jumlah masalah yaitu 7, 4% bermasalah. Kemudian rumusan kebutuhan pada bidang layanan pribadi, butir pernyataan instrumen, IKMS, deskripsi kebutuhan. Contohnya pada ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di sekolah. Deskripsi kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu mengenalkan fasilitas kesehatan yang ada di sekolah. Kemudian ada tujuan bidang layanan yaitu pribadi, deskripsi kebutuhan, tujuan layanan. Seperti yang tadi, mengenalkan fasilitas kesehatan di sekolah, yaitu tujuan layanannya siswa mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Selanjutnya ada pengembangan materi layanan, yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yaitu yang pertama ada pengembangan materi layanan. Materi layanan merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pemetaan materi layanan dapat diuraikan sebagai berikut. Contohnya seperti masalah pribadi, yaitu tujuan layanan siswa mengenal fasilitas kesehatan sekolah. Tema atau topik materi layanan yang dapat dilakukan yaitu yuk kenali fasilitas kesehatan sekolah kita. Yang pertama submaterinya yaitu fasilitas kesehatan apa saja yang ada di sekolah kita. Yang kedua fungsi dan kegunaan alat kesehatan yang ada di UKS sekolah. Selanjutnya ada komponen program. Di dalam komponen program terdapat 3 layanan pada program yang sudah saya buat, yaitu yang pertama layanan dasar, layanan responsif, dan juga layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang pertama ada layanan dasar. Pada tabel komponen program terdapat kolom pertama yaitu komponen program. Selanjutnya terdapat materi layanan, jumlah layanan, proporsi, perhitungan waktu per jam, yaitu layanan dasar. Materi layanan yaitu yang pertama, tips dan trik cara belajar yang efektif sesuai kondisi. Selanjutnya, mari hindari perilaku adiktif. Kemudian, apa saja sih yang ada di sekolah kita? Tips mengatasi rasa takut menemukan pasangan hidup. Kemudian, cara mengendalikan kebiasaan yang mengganggu saat berbicara. Jumlah layanannya yaitu 25, proporsinya yaitu 40%. Kemudian perhitungan waktu per jam yaitu 40 kali 24%, artinya 9,6 per jam. Selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang pertama ada tuang ide kreatif bersama teman kelasmu. Selanjutnya ada tips mengatasi waktu luang dengan hal yang disenangi. Selanjutnya ada tips dan trik cara belajar yang efektif sesuai dengan kondisi. Kemudian yuk kenali ragam pekerjaan yang prospek bagus di masa depan. Layanan ini 20, kemudian proporsinya 30%, waktu per jam 30 kali 24%, 7,2. Selanjutnya ada layanan responsif, yuk kenali fasilitas kesehatan yang ada di sekolah kita. Kemudian yuk kenali ragam kegiatan organisasi keagamaan di sekolah kita. Proporsinya 30%,
waktu 30 kali 24%, sama dengan 7,2 per jam. Selanjutnya ada bidang layanan. Terdapat bidang layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Yang pertama ada pribadi. Bidang layanan pribadi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dan merealisasi keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam hidupnya. Selanjutnya ada bidang sosial, yaitu bidang layanan sosial merupakan proses yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan yang bermakna dalam kehidupannya. Selanjutnya ada bidang belajar. Bidang layanan belajar merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat mengenali potensi untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar yang optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada bidang karir. Bidang layanan karir merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis, berdasarkan informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada rencana operasional atau action plan. Pada rencana operasional yang dibuat untuk menguraikan secara detail tindakan-tindakan yang perlu dilakukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan. Rencana operasional atau action plan didistribusikan ke dalam tabel yang memuat bidang tujuan, komponen, strategi, sasaran, materi layanan, metode pelaksanaan, alat atau materi pendukung, rencana evaluasi, dan ekuivalensi pertemuan, yaitu berikut tabel rencana kegiatan action plan bimbingan dan konseling kelas 10 IPS SMA Laboratorium Unsyah. Yang pertama ada bidang layanan pribadi, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, materi layanan, metode, media, dan evaluasi. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut, siswa mengenal fasilitas kesehatan sekolah, masuk ke dalam layanan responsif. Strategi layanan yang akan dilakukan yaitu konseling kelompok. Materi layanan, yuk kenali fasilitas kesehatan sekolah kita. Kemudian metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab. Media yang akan digunakan yaitu poster dan PPT. Evaluasi yaitu proses wawancara dan juga hasil wawancara. Kemudian siswa memperoleh pemahaman tentang sex education. Komponen layanan yang akan dilakukan yaitu layanan responsif. Strategi layanan yang akan dilakukan yaitu konseling kelompok. Kemudian materi layanan, tahu nggak sih pentingnya sex education. Kemudian metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Kemudian PPT, medianya yang dilakukan yaitu PPT dan video. Evaluasinya yaitu proses wawancara, hasil wawancara. Kemudian siswa yang memiliki masalah pendengaran atau penglihatan agar dapat dipindahkan posisi duduknya. Komponen layanan yang akan dilakukan yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Strategi layanan yaitu bimbingan klasikal. Materi layanan yaitu tips dan trik cara belajar efektif sesuai kondisi. Metode yang dilakukan yaitu diskusi, tanya jawab, kelompok kecil. Kemudian media yang ditampilkan yaitu PPT dan video. Proses wawancara dan
observasi serta hasil evaluasi yaitu observasi. Kemudian siswa memperoleh pemahaman tentang self acceptance ataupun penerimaan diri, yaitu komponen layanan yaitu layanan responsif, strategi layanan yaitu konseling kelompok, materi layanan yaitu yuk kita tingkatkan kemampuan, self acceptance, kemudian metode diskusi, tanya jawab, problem solving, dan media yang ditampilkan yaitu PPT, evaluasi, wawancara, dan observasi. Kemudian pada bidang sosial yaitu siswa dapat berhubungan baik dengan teman kelas. Layanan yang akan dilakukan yaitu layanan dasar, strategi bimbingan kelompok, materi layanan yaitu yuk ciptakan hubungan akrab dengan teman sekelas. Metode yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Media yang ditampilkan yaitu PPT dan poster, evaluasi, observasi, dan observasi. Kemudian pada bidang belajar yaitu siswa dapat mengenali struktur kurikulum yang berlaku. Layanan yang dilakukan yaitu layanan dasar, strategi layanan yaitu bimbingan klasikal, kemudian materi layanan yaitu yuk kenali struktur kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Kemudian metode yang dapat dilakukan yaitu diskusi tanya jawab kelompok kecil. Kemudian media yang ditampilkan PPT dan poster, dan evaluasi yang dilakukan observasi dan wawancara. Kemudian pada bidang karir yaitu siswa dapat memperoleh informasi tentang ekstrakurikuler di sekolah, yaitu layanan yang dilakukan yaitu layanan dasar, bimbingan klasikal, kemudian materi yang diberikan yaitu orientasi, kegiatan, dan ragam organisasi yang ada di sekolah kita. Metodenya yaitu diskusi tanya jawab kelompok kecil, medianya yaitu poster, evaluasinya yaitu observasi dan observasi. Kemudian evaluasi dan paparan dan tindak lanjut. Evaluasi merupakan integrasi dari fungsi manajemen pelayanan bimbingan konseling. Kemudian pelaporan yaitu langkah lanjutan setelah evaluasi. Kemudian tindak lanjut yaitu tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Kemudian sarana dan prasarana terdapat pada tabel berikut, yaitu terdapat uraian kebutuhan, ruang bimbingan konseling kelompok, kemudian spesifikasinya yaitu ruangan 3x3, kursi 10, serta penerangan. Kemudian harga yang dapat diuraikan yaitu 6 juta. Manfaatnya efektivitas layanan bimbingan konseling kelompok dan lain sebagainya. Kemudian ada anggaran biaya. Anggaran biaya dialokasikan untuk kegiatan BK dengan rincian, yaitu yang pertama kegiatan pembuatan media BK, yaitu bahan habis pakai, yaitu poster 7 poster kali 50.000 yaitu 350.000 dan lain sebagainya. Kemudian ada program semesteran. Pada program semester ganjil bimbingan dan konseling kelas 10 IPS SMA Laboratorium Unsyah terdapat pada bulan Juli minggu pertama yaitu pembagian tugas guru BK atau konselor. Tujuannya tercapai efektivitas layanan bimbingan dan konseling dan sebagai berikut. Kemudian ada beberapa layanan yang diselenggarakan pada program semester ganjil, yaitu layanan bimbingan dan konseling layanan dasar. Terdapat bimbingan klasikal, bimbingan kelompok. Kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, terdapat bimbingan klasikal, konseling individual, bimbingan kelompok. Kemudian ada program semester genap bimbingan dan konseling, yaitu pada persiapan sudah dilakukan pada semester ganjil, maka dilanjutkan pada bulan Januari, yaitu pemberian layanan peminatan perencanaan individual, bimbingan klasikal pada bulan Maret dan sebagai berikut. Kemudian terdapat lampiran
yaitu yang pertama ada lampiran RPL, bimbingan kasikal, yaitu komponen layanan, bidang layanan, topik layanan, fungsi layanan, tujuan layanan, tujuan khusus, serta yang lainnya. Kemudian RPL bimbingan kelompok sebagai berikut. Kemudian RPL layanan konseling kelompok sebagai berikut. Dan juga yang terakhir RPL konseling individual. Sekian penjelasan materi hasil pembuatan program BK instrumen IKMS pada sekolah SMA Laboratorium Unsyah yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.